Extreme Rules selalu menawarkan gimmick-gimmick dan stipulasi yang menarik dalam setiap perhelatannya. Event pay-per-view yang identik dengan match yang ekstrim dan hardcore ini sering menyajikan pertarungan yang berbeda dari biasanya. Apalagi ketika WWE menghelat event ini di masa pandemi tahun 2020. Di masa ini, WWE harus memutar otak untuk membuat show mereka menarik para penggemar yang hanya bisa menyaksikan dari rumah. Match-match sinematik dengan konsep yang unik jadi solusi saat itu. Extreme Rules Pay-Per-View tahun 2020 jadi salah satu show paling unik yang WWE selenggarakan. Dari judulnya saja sudah berbeda, The Horror Show at Extreme Rules. Tema horor ini sejalan dengan dua match gimmick yang disiapkan, yaitu pertandingan Seth Rollins versus Rey Mysterio dengan stipulasi Eye for an Eye match, dan main event cinematic match Bray Wyatt melawan Braun Strowman Swamp Fight. Selain itu, match Extreme Rules untuk WWE Champion Drew McIntyre melawan Dolph Ziggler juga jadi bagian besar di show ini. The Horror Show at Extreme Rules diselenggarakan tanggal 19 Juli 2020 di WWE Performance Center dengan penonton terbatas dan berjarak. Ya, penontonnya cuma orang-orang WWE juga, dan ini jadi event terakhir WWE sebelum pindah ke konsep Thunderdome. 7 match termasuk kick-off siap mengisi event ini. Match kick-off-nya kita skip aja ya. Walau show ini bukan masuk kategori show spektakuler dan bersejarah, tetapi bagi saya ini salah satu tema paling unik yang pernah WWE sajikan dalam sebuah pay-per-view besar. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk merecap storyline dan apa saja yang terjadi di show ini. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sejak dimulainya pay-per-view ini, intronya pun sudah menggambarkan tema horor yang dibawa. Match pertama, The New Day, Kofi Kingston dan Big E sebagai SmackDown Tag Team Champion memasuki arena, siap untuk match melawan penantang mereka. Tidak lupa lempar baju dulu ke Corey Graves. Penantang mereka, Cesaro dan Shinsuke Nakamura. Mereka akan bertanding dengan stipulasi Tables Match. Storyline match ini dimulai ketika Cesaro dan Nakamura berhasil menang lawan New Day dalam non-title match di episode SmackDown 12 Juni. Di minggu depannya, setelah match, Cesaro dan Nakamura menghajar New Day. Kemudian di kesempatan berikutnya, setelah Nakamura menang lawan Kingston dalam sebuah match, Cesaro mengeluarkan meja untuk menghempas Kofi, tapi digagalkan Big E. Minggu depannya, mereka sempat title match, tetapi berakhir no contest. Setelah itu, Cesaro powerbomb Kingston ke atas Big E dan mematahkan meja. Di episode yang sama, Cesaro bisa mengalahkan Big E dan ia bisa memilih stipulasinya, yaitu table. Match Tornado Tag Team ini berjalan cukup imbang. Mereka secara bergantian dan kompak menyerang satu sama lain. Percobaan pertama untuk menghempas table digagalkan Big E. Big E lanjut akan powerbomb dan ia berhasil lepas. Spears diving Big E ke Cesaro terlihat sangat impactful. Cesaro yang siap menghempaskan Kofi bisa menangkisnya bersama. Lanjut akan suplex tapi kembali tertahan. Saat Nakamura menyiapkan meja, Kofi diving ke arahnya. Dan New Day lanjut menguasai. Dua meja lanjut ditumpuk untuk menyelesaikan tetapi kembali gagal. Cesaro swing double team menumbangkan Big E. Kofi lanjut menguasai semua. Lalu Kofi mencoba Hurricane Rana ke meja bawah tapi Nakamura menangkis. Cesaro lanjut powerbomb from the top rope through the table. And new SmackDown Tag Team Champion Cesaro dan Nakamura. Ending yang cukup ekstrim dan ini jadi momen pertama Nakamura menang tag team title di WWE. What a great opening match. Di belakang layar, Asuka, Kairi, Alexa Bliss dan Nikki Cross tampak saling menyemangati. Asuka siap akan lawan Sasha dan Nikki akan lawan Bayley. By the way, di masa ini tag team Bayley dan Sasha sangat mendominasi. Match kedua, Nikki Cross akan melawan Bayley untuk merebut SmackDown Women's title-nya. Nikki bisa dibilang underdog di match ini dan ia bisa menantang Bayley karena sudah menang match Fatal 4-Way sebelumnya. Nikki hadir ditemani Alexa Bliss dan Bayley ditemani Sasha Banks. Mereka juga seorang Women Tag Team Champion. Jelas sejak awal Bayley yang heel meremehkan lawannya. Bayley cukup kaget saat Nikki hampir ngepin dirinya. Nikki bersemangat menyerang. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan menguasai sampai Bayley bisa ambil alih. Mereka kemudian bergantian menyerang. Semangat Nikki menyerang tanpa lelah cukup mengkhawatirkan Sasha di bawah. Hingga akhirnya Sasha memasangkan cincin bosnya ke tangan Bayley saat wasit tidak melihat. Dan ia mengalihkan wasit untuk memberi Bayley kesempatan menonjok perut Nikki dengan cincin tersebut. Bayley faceplant dan ia menang, retain the championship.
Firefly Funhouse tema horor ditayangkan di sini. Bray Wyatt dengan cosplay Dracula-nya menunjukkan video yang dianggap menakutkan dan menjijikan. Pertama yang diputar malah segmen karaoke minggu lalu. Dan Bray Wyatt protes kok video itu yang diputar, terus ia lanjut seram lagi. Di sini Bray hanya berpromo meng-hype match main event Swamp Fight yang akan ia lakukan melawan Braun Strowman, mantan antek-anteknya di Wyatt Family, yang menjanjikan sebuah pertarungan sidekick yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah elemen horor di pay-per-view ini. Kemudian Tom Phillips melaporkan bahwa Apollo Crews US Champion pada saat itu tidak bisa bertanding malam ini karena cedera yang dialami saat disubmit oleh Lashley bulan lalu. Itu kayfabe sih, soalnya dalam kenyataannya Apollo Crews tidak bisa hadir karena ada kontak dengan penyintas COVID saat itu. Padahal malam ini ia dischedulkan akan match defend US title-nya melawan MVP. Dalam ceritanya, Apollo Crews sebagai US Champion diajak MVP untuk gabung faction Hard Business bersama Bobby Lashley. Tapi Apollo menolaknya dan ia dihajar habis-habisan. Lalu MVP membuat desain baru US title dan title tersebut akan mereka perebutkan di Extreme Rules. Episode Raw 6 Juli 2020 adalah pertama kalinya WWE mengungkap desain title tersebut. MVP hadir di acara ini dan ia mengejek Apollo yang cedera karena Lashley. Dan secara sepihak MVP mengklaim dirinya sebagai new US Champion karena Apollo Crews ia anggap menyerahkan diri atau forfeit. Match ketiga, salah satu match yang paling banyak ditunggu fans saat itu, termasuk saya. Eye for an Eye match Rey Mysterio versus Seth Rollins. Karena semua orang penasaran ending dari stipulasi yang belum pernah ada sebelumnya, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mencongkel mata lawan. Apa nggak penasaran sama endingnya tuh? Dalam storyline-nya, Seth Rollins dengan gimmick Messiah atau juru selamat ini baru memulai drama panjang bersama keluarga Mysterio. Episode Raw 11 Mei, Seth Rollins dan Murphy mengajar Rey dan Aleister Black, di mana Seth menekan mata Rey Mysterio ke ujung steel steps dan membuatnya berdarah. Rey Mysterio kemudian kayfabe cedera dan off dari WWE. Dominic, sang anak yang belum durhaka ini, mulai terlibat dan ingin membalas perbuatan Rollins walau Rey melarangnya. Sampai saat Dominic datang ke Raw dan dihajar Rollins hingga hampir nyolok matanya juga. Rey Mysterio semakin emosi dan menantang Rollins untuk match di Extreme Rules dan Mysterio bisa memilih stipulasinya, yaitu Eye for an Eye, sebagai bagian dari pembalasan dendam. Sementara itu, Kevin Owens yang membantu Mysterio terlibat feud dengan Buddy Murphy dan mereka match di kick-off show di acara ini yang dimenangi oleh Kevin Owens. Banyak fans yang meragukan match ini karena stipulasinya yang dianggap konyol. Seth Rollins masuk dengan membawa tang. Saat ia menunggu Rey, ternyata ia di belakangnya untuk menyerang duluan. Sesaat setelah itu, Rey mengambil tongkat besi dari kotak perkakas, sedikit mengangkat tensi match ini. Di menit-menit awal, match terlihat sangat menjanjikan. Rollins beberapa kali mencoba menusuk mata tapi gagal. Ujung tangga, kendo stick, kaki kursi, pulpen, obeng dan lain-lain dia pakai. Saat Rollins kena ujung meja, wasit ngecek tapi belum keluar. Percobaan berkali-kali dari masing-masing masih bisa diatasi. Gerakan-gerakan besar di atas ring, high flying moves dari mereka menjadikan match ini yang awalnya diragukan terasa cukup menghibur. Rey mematahkan kendo stick untuk menusuk lebih tajam terlihat menakutkan. Rollins berhasil lepas, matanya masih aman. 619 dilepaskan dan ia bahkan berhasil curb stomp Rollins. Saat momen klimaks terlihat meyakinkan, seperti akan selesai. Rollins berhasil low blow. Rollins beri curb stomp dan ia tekan kepala Mysterio sekuat tenaga. Mysterio minta berhenti tapi Seth lanjut menekannya dan ia mundur saat ia kira sudah cukup. Mysterio kesakitan, Rollins mengecek dan ia sadar bahwa matanya keluar. Match berakhir, Rollins pun terlihat ketakutan dan mual. Mysterio dibawa tim medis keluar, ia masih mengerang kesakitan dan Seth terdiam. Buat yang tidak kelihatan matanya keluar, ini dia. Iya benar itu cuma properti, biar dapat kesan horornya. Saat pay-per-view ini ditayangkan, banyak yang kecewa karena ekspektasi tinggi untuk hasilnya. Ada yang berharap pakai CGI, ada yang berharap lebih daripada itu. Tapi ya, cuma itu yang WWE bisa berikan pada saat itu. Suasana mencekam masih diperlihatkan melalui reaksi komentator dan interview Bayley. Tapi Bayley ya akhirnya ngejek juga, yang nge-hype Sasha yang mungkin akan jadi double champion seperti dia malam ini. Match berikutnya, Asuka Raw Women's Champion ditemani Kairi Sane siap defend title-nya melawan Sasha Banks. Asuka yang dapat champion setelah Money in the Bank jadi incaran Sasha yang menginginkan dua title seperti Bayley. Itu cukup menceritakan tentang match ini.
Match yang cukup dinamis sejak awal. Asuka selalu berhasil membalas serangan Sasha dengan lebih impactful. Dominasi Sasha di beberapa kesempatan pun sangat meyakinkan. Saya pribadi cukup terkesan betapa mereka berusaha membuat match ini cukup solid. Sempat ada bot sedikit tapi tidak berarti. Sasha sempat tap out, tapi wasit tidak melihat karena distraksi dari Bayley. Asuka menghajar Bayley, Sasha siap memukul pakai belt dan wasit melepasnya. Dan Asuka nyembur miss, tapi kena wasit. Kesempatan untuk Sasha ini, tapi Asuka bisa menghindar. Bayley menghempasnya, wasit tidak bisa apa-apa. Bayley membuka baju wasit dan memakainya untuk menghitung pin Sasha. Dan dia menang. No! What? Bayley minta bel dibunyikan dan ia bawa champion tersebut untuk Sasha. Hasil dari match ini baru terjawab di Raw besoknya. Diputuskan bahwa hasil malam ini no contest dan Sasha diberi rematch oleh Stephanie di minggu depannya. Dan di malam itulah Sasha berhasil menjadi Raw Women Champion sesungguhnya. Charly Caruso mengungkap bahwa Rey Mysterio sudah ada di rumah sakit dan bilang bahwa saraf bola matanya tidak terputus dan segera diperbaiki dan peluang untuk tidak buta masih besar. Match main event non-sinematik yaitu WWE Championship match Drew McIntyre sang champion melawan Dolph Ziggler. Cerita yang diangkat di sini, Dolph Ziggler sempat berpartner dengan Drew di tahun 2018. Mereka sukses menjadi Raw Tag Team Championship hingga akhirnya bubar dan Ziggler pindah brand. McIntyre lanjut sukses menjadi single wrestler dan eventually melangkah ke main event WrestleMania, menang champion utama melawan Brock Lesnar di masa pandemi. Setelah menang champion, ia sempat ditantang Rollins, Lashley, dan Heath Slater dan ia berhasil melewatinya sampai di Raw 22 Juni Ziggler menginterupsinya dan ngeklaim kesuksesan Drew itu berkat dirinya. McIntyre menyetujui beberapa hal, bahkan ia mengakui kalau julukan Scottish Psychopath diberikan oleh Ziggler dan ia kasih Ziggler kesempatan untuk menantang WWE title. Bahkan saat kontrak signing, Drew memberikan Ziggler privilege untuk memilih stipulasinya dan Ziggler akan ungkap saat event nanti. Ini jadi hal menarik yang dinantikan para fans saat itu. Setelah semua masuk kering, Ziggler akan mengungkap stipulasinya. Ia bilang kalau Drew meremehkan dirinya, padahal Ziggler lebih pintar. Ia memilih Extreme Rules match. Tetapi peraturan ekstrim hanya berlaku untuk Ziggler saja. Ia bisa bebas menghajar Drew dengan senjata apapun, se-ekstrim apapun. Dan untuk Drew McIntyre hanya berlaku match peraturan normal, tidak bisa pakai senjata. Dan tambahan, jika Drew count out atau sengaja diskualifikasi, title akan berpindah ke Dolph Ziggler. Itu stipulasi yang cukup pintar. Mine's bigger. Now ring the bell. Drew mendominasi sejak awal. Dolph mencoba menyerangnya dengan kursi dan ia buang saja. Ziggler sangat memanfaatkan stipulasi. Ia berusaha berkali-kali untuk mengeluarkan senjata. Momen-momen Drew menghindari diskualifikasi jadi tensi yang menghibur di match ini. Low blow Ziggler menjatuhkan Drew dan ia tidak bisa apa-apa. Dolph lanjut mendominasi dengan bebas. Famous serve cukup mantap. Sesuai peraturan, wasit menghitung saat Drew berada di bawah. Saat Drew akan claymore, Ziggler tangkis dengan kursi dan zigzag. Tapi kick out juga. Empasan Ziggler dari atas ke meja sangat memuaskan, tapi tidak berhasil membuat Drew count out. Ziggler lanjut finisher dan banting ke atas kursi. Masih juga kick out. Ia menjadi cukup frustasi, lanjut siap sweet chin music tapi dihantam claymore tiba-tiba. Dan Ziggler kalah. Drew McIntyre still the champion. Match main event kita, cinematic match Bray Wyatt vs Braun Strowman Swamp Fight. Bersiaplah dengan pengalaman horor yang mencekam. Sebelum itu, storyline yang di-build up untuk cerita ini adalah Bray Wyatt yang memainkan pikiran Braun dengan gimmick lamanya sang pemimpin sekte, sang pemimpinnya Braun Strowman. Ini jadi kelanjutan cerita setelah Bray gagal merebut Universal Championship Braun Strowman di Money in the Bank pay-per-view. Saat itu ia mencoba mengalihkan perhatian Braun dengan gimmick masa lalu. Bray Wyatt hadir di Firefly Funhouse dan ingin kembali menantangnya. Kemudian Braun keluar di atas ring dan tidak mau terima tantangan tersebut karena Bray sudah kalah. Dan cerita mereka dianggap Braun sudah berakhir. Tapi Bray bilang ini baru saja dimulai karena dia membawa kembali persona yang sangat diingat oleh Braun. Bray Wyatt, sang pemimpin Wyatt Family. Wyatt bilang sebelum bisa melanjutkan hidup, kita harus kembali ke masa lalu. Dan karena ia sudah menciptakan monster seperti Braun Strowman, ia juga harus menghancurkannya.
Minggu depannya, Braun bercerita tentang awal ia bergabung dengan Wyatt Family dan pengalamannya saat tinggal bersama di rawa-rawa pinggiran Florida. Dan ia ingin kembali bersama Bray Wyatt dan menghajarnya di sana. Dan dischedulkanlah match non-title, Swamp Fight di Extreme Rules. Scene pertama dibuka dengan Bray Wyatt menyambut di kursi goyang kedatangan Braun di tengah hutan belantara. Saat Braun mendekat, ia bilang, I'm home. "Saya sudah pulang," dan Bray menghilang. Braun marah dan membanting kursi ke arah signboard. Ia mengikuti suara tawa Bray Wyatt dan beberapa orang tidak dikenal menyerangnya. Braun makin beringas. Ia tiba-tiba dipukul dengan skop dari belakang. Braun kaget dan takut melihat orang yang memukulnya. Soalnya orang itu dirinya sendiri dengan persona masa lalunya, dan lanjut dihantam di kepala. Kemudian scene berlanjut. Braun terbangun di suatu gubuk dengan posisi terbelenggu di kursi. Bray hadir dengan lenteranya dan musik intens sayup terdengar. Bray menyambut kedatangan Braun dan ia rindu dengan kehadiran Braun di tempat ini. Ia lanjut berbicara tentang bangganya dia dengan kesuksesan Braun yang Bray anggap hanya sementara ini. Jika Braun nanti hancur, siapa yang akan membantunya? Bray lah orangnya. Bray menganggap kalau Braun lupa siapa yang berjasa dalam hidupnya dan Braun tidak mengerti kalau dia masih butuh Bray. Dan bersama-sama mereka bisa lebih kuat dan mendominasi. Bray lanjut ingin mengatakan kemana dia selama ini. Tapi Braun tidak peduli. Care where you've been, I'm sending you back to hell where you belong. Ia hanya ingin memulangkan Bray ke tempat asalnya. Bray tidak mau kembali ke tempat asal. Dia senang dengan dia yang kembali seperti ini. Dan Bray bilang Braun selayaknya senjata bagi dia dan dia adalah tangannya. Dan sekarang Braun sudah jadi seorang monster, Bray harus menghancurkannya. Braun tidak peduli dan ia tidak mau kembali seperti dulu, jadi anteknya Bray. Bray lanjut ingin menyiksa Braun. Seseorang datang membawa ular piton tepat di depan wajahnya. Braun terlihat takut dan ular itu mematuknya. Promo di tengah match yang cukup memakan waktu. Dan scene tersebut berakhir. Scene berlanjut ke Braun yang tersadar di depan perapian. Dan ia melawan dua orang yang menghajarnya tadi. Tidak jelas siapa orang itu. Braun berhasil menghajar mereka, bahkan seseorang terbakar dan Braun tertawa melihat itu. Lanjut suara seorang wanita memanggilnya. Braun. Siapa itu? Alexa Bliss. Ini bisa jadi pengalihan perhatian yang dilakukan oleh Bray untuk merusak fokusnya Braun. Karena Alexa sempat berpasangan dengan Braun di Mixed Tag Team Turnamen di beberapa tahun sebelumnya. Dan Braun diasumsikan tertarik dengan Alexa. Wanita tersebut meminta Braun mengikutinya karena ia tahu Braun ingin bersamanya. Braun tahu ini hanya permainan dari Bray. Saat wanita itu pergi, tiba-tiba Bray menyerang dirinya tepat di pinggir rawa. Braun mencoba melawan dan membantingnya ke perahu. Bray tepar dan perahu berjalan sendiri menjauh. Braun merasa sudah menang dan ia pergi menjauh dari tempat itu. Dan tiba-tiba perahu tersebut kembali lagi. Ia heran, apalagi setelah ia masuk ke rawa dan mengecek, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba Bray muncul dan lanjut menenggelamkan Braun ke rawa. WWE menggambarkan seolah ada buaya di dalamnya. Braun yang menghilang beberapa saat tiba-tiba keluar dan Bray sudah menghilang. Ia yang baru saja selamat dari tenggelam mencoba berusaha naik ke atas dan tersadar bahwa Bray masih hadir dan lanjut memukulnya. Bray memukulinya dengan skop bertubi-tubi tanpa ampun. Saat Bray menyesali perbuatannya, Braun sudah berdiri di belakang dan Bray tertawa. Braun dengan mudah menendang dia jatuh ke bawah dan Bray hilang begitu saja. Saat Braun memastikan dan tidak ada tanda-tanda, ia yakin it's over, sudah berakhir. It's over. Saat logo sudah muncul di bawah kanan, sepertinya memang sudah berakhir. Tiba-tiba tangan Bray menarik Braun ke bawah. Braun berusaha naik tapi seperti ada yang menariknya dari bawah. Braun tidak muncul lagi. Kemudian rawa tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah. The Fiend muncul. Ia telah kembali dan Extreme Rules berakhir. Menonton kembali pay-per-view ini secara full membuat saya bernostalgia ke era WWE di masa pandemi, di mana WWE bersusah payah untuk membuat show pay-per-view walau dengan keterbatasan. Terlepas dari hal itu, match-match yang disajikan cukup memuaskan. Eye for an Eye memang menjanjikan ending yang di bawah ekspektasi, tapi saya akui match-nya cukup solid dan mendebarkan. Sama dengan match Sasha dan Asuka yang cukup solid walau panjang.
serta match sinematik Swamp Fight yang sangat membekas di hati saya. Karena memang ini match yang sangat cocok untuk seorang Bray Wyatt, may he rest in peace. Well, itu tadi recap show pay-per-view paling horor yang pernah WWE selenggarakan. Salah satu sisi positif masa pandemi ya WWE bisa bikin show-show seperti ini. Buat yang udah nonton show ini di masa pandemi atau yang baru nonton sekarang, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan tanya nontonnya di mana bang, cari sendiri. Selanjutnya recap apa lagi ya?